Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya, Ahmad Zilani, Nirmala Belquis, Yulia Andriani, dan Septiara Putri akan mempresentasikan materi tentang akuntansi istisna dan istisna paralel guna memenuhi tugas Bapak Arifah Kurniawan, SE, MSA. Langsung saja ke materi pertama, yaitu saya. Materi yang pertama yaitu definisi dan penggunaan. Bai al-istisna atau biasa disebut dengan istisna merupakan kontrak jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan, pembeli atau mustasni dan penjual pembuat syani. Transaksi istisna memiliki kemiripan dengan transaksi salam. Dalam hal barang yang dibeli belum ada pada saat transaksi, melainkan harus dilunasi terlebih dahulu. Berbeda dengan transaksi salam yang barangnya adalah hasil pertanian. Yang kedua ada ketentuan syar'i, rukun transaksi dan pengawasan syariah, transaksi istisna dan istisna paralel. 1. Ketentuan syar'i, transaksi istisna dan istisna paralel. Ketentuan syar'i transaksi istisna diatur dalam Fatwa DSN nomor 06 DSN MUI 4 tahun 2000 tentang jual beli istisna. 2. Rukun transaksi istisna. 1. Transaktor, yakni pembeli dan penjual. Yang kedua, objek akad meliputi barang dan harga tentang istisna. Yang ketiga, ijab dan kabul yang menunjukkan pernyataan kehendak jual beli istisna kedua belah pihak. Yang ketiga, ada rukun transaksi istisna paralel. Berdasarkan Fatwa DSN nomor 6 tahun 2000 disebutkan bahwa akad istisna kedua atau antara bank sebagai pembeli dengan petani sebagai penjual harus dilakukan terpisah dari akad pertama. Adapun akad kedua baru dilakukan setelah akad pertama sah. Alur transaksi istisna dan istisna paralel. 1. Nasabah memesan barang yang dikehendaki dan melakukan negosiasi kesepakatan antara penjual dengan pembeli terkait transaksi istisna dan yang akan dilaksanakan. Pada transaksi istisna, setelah akad disepakati, penjual mulai membuat atau menyelesaikan tahapan pembuatan barang yang diinginkan pembeli. Setelah barang dihasilkan, pada saat itu atau sebelum tanggal penyerahan, penjual mengirim barang sesuai dengan spesifikasi, kualitas, dan kuantitas yang telah disepakati kepada pembeli. Adapun transaksi istisna paralel, yang biasanya digunakan untuk penjual atau bank syariah yang tidak membayar sendiri barang istisna. Setelah menyepakati kontrak istisna dan menerima dana dari nasabah istisna, selanjutnya secara terpisah membuat akad istisna dengan produsen barang istisna. 3. Setelah menyepakati transaksi istisna dalam jangka waktu tertentu, pemasok kemudian mulai melakukan pengerjaan barang yang dipesan kepada bank syariah senilai tingkat penyelesaian barang pesanan. Yang kelima, bank syariah melakukan pembayaran kepada pembuat barang sebesar nilai yang ditagihkan. Yang keenam, bank syariah melakukan tagihan kepada nasabah pembeli berdasarkan tingkat penyelesaian barang. Yang ketujuh, pemasok menyerahkan barang kepada nasabah pembelian. Yang kedelapan, pemasok mengirimkan bukti pengirim barang kepada bank syariah. Yang kesembilan, nasabah melunasi pembayaran barang istisna sesuai dengan akad yang telah disepakati. Berakhirnya akad istisna dan istisna paralel. Pada dasarnya akad istisna tidak dapat dibatalkan kecuali memenuhi kondisi. 1. Dipenuhinya kewajiban secara normal oleh kedua belah pihak. Yang kedua, kedua belah pihak setuju untuk menghentikannya. Dan yang ketiga, akad batal demi hukum karena timbul kondisi hukum yang dapat menghalangi pelaksanaan atau penyelesaian akad. Cangkupan standar akuntansi istisna paralel. Akuntansi istisna diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan atau PSAK nomor 104 tentang istisna terkait dengan pengakuan dan pengukuran transaksi. Standar ini mengatur tentang penyatuan dan segmentasi akad, pendapatan istisna, dan istisna paralel. Istisna dengan pembayaran tangguh, biaya perolehan istisna, penyelesaian awal, pengakuan
taksiran rugi, perubahan pesanan, dan tagihan tambahan. Pembahasan detail tentang konsep dan penerapan akuntansi istisna akan dibahas pada bagian teknis perhitungan dan penjurnalan transaksi istisna. Teknis perhitungan dan penjurnalan transaksi istisna. Teknis perhitungan transaksi istisna. Kasus 11.1 transaksi istisna. Transaksi istisna pertama, untuk mengembangkan klinik ibu dan anak yang dikelolanya, Dr. Ursila berencana menambah 1 unit bangunan seluas 100 meter persegi. Kemudian untuk rawat inap di sebelah barat bangunan utama klinik. Untuk kebutuhan itu, Dr. Ursila menghubungi Bank Berkah Syariah untuk menyediakan bangunan baru sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan. Setelah serangkaian negosiasi beserta kegiatan survei untuk menghasilkan desain bangunan yang akan dijadikan acuan spesifikasi barang, pada tanggal 10 Februari tahun 2021 ditandatanganilah akad transaksi istisna pengadaan bangunan untuk rawat inap. Adapun kesepakatan antara Dr. Ursila dengan Bank Berkah Syariah adalah sebagai berikut. Harga bangunan yaitu 150 juta, lama penyelesaian selama 5 bulan, paling lambat tanggal 10 Juli. Mekanisme penagihan 5 termin sebesar 30 juta per termin mulai tanggal 10 April. Mekanisme pembayaran setiap 3 hari setelah tanggal penagihan. Transaksi istisna kedua, untuk membuat bangunan sesuai dengan keinginan Dr. Ursila, pada tanggal 12 Februari 2021, Bank Berkah Syariah memesan kepada kontraktor PT Torik Konstruksi dengan kesepakatan sebagai berikut. Harga bangunan yaitu 130 juta, lama penyelesaian ada 4 bulan 15 hari, paling lambat tanggal 25 Juni. Mekanisme penagihan kontraktor 3 termin pada saat penyelesaian 20%, 50%, dan 100%. Mekanisme pembayaran oleh bank dibayar tunai sebesar tagihan dari kontraktor. Penjurnalan transaksi istisna. Transaksi biaya per akad bank sebagai penjual. Pada kasus 11.1 di atas, pada tanggal 5 Februari 2021, untuk keperluan survei dan pembuatan desain bangunan yang akan dijadikan acuan spesifikasi barang, Bank Berkah Syariah telah mengeluarkan kas hingga 2 juta. Jurnal untuk mengakui transaksi ini adalah sebagai berikut. Beban pra-akad yang ditangguhkan pada kas, 2 juta di debit, 2 juta di kredit. Dalam laporan keuangan, beban pra-akad disajikan dalam neraca pada bagian aset lancar, dengan perlakuan seperti memperlakukan beban dibayar di muka. Akan tetapi, karena rekening ini bersifat sementara, biasanya saldo rekening ini adalah 0 dan tidak disajikan pada laporan keuangan. Penandatanganan akad dengan pembeli, bank sebagai penjual. Kasus Dr. Ursila dengan Bank Berkah Syariah di atas, transaksi istisna jadi disepakati pada tanggal 10 Februari. Maka jurnal pengakuan beban pra-akad menjadi biaya istisna adalah sebagai berikut. Biaya istisna pada beban pra-akad yang ditangguhkan. Dalam praktik perbankan, jika akad jadi disepakati, beberapa bank memperlakukan beban pra-akad sebagai piutang istisna. Pembuatan akad istisna paralel dengan pembuat barang bank sebagai pembeli. Seperti halnya saat akad istisna disepakati, pada saat akad istisna paralel disepakati dengan pembuat barang, tidak ada jurnal yang harus dibuat terkait dengan kesepakatan jual beli istisna. Jurnal dilakukan jika terdapat transaksi pembayaran uang kepada pembuat barang oleh Bank Syariah. Dalam kasus 11.1 diketahui bahwa pembayaran dilakukan berdasarkan tingkat penyelesaian, sehingga pada saat akad tidak ada kas yang harus dikeluarkan oleh Bank Syariah berdasarkan PSAK 104 paragraf 29. Disebutkan bahwa biaya perolehan istisna paralel terdiri dari 1. Biaya perolehan barang pesanan sebesar tagihan produsen atau kontraktor kepada entitas. Yang kedua, biaya tidak langsung, yaitu biaya overhead termasuk biaya akad dan pra-akad. Dan yang ketiga, semua biaya akibat produsen atau kontraktor tidak dapat memenuhi kewajibannya.
Jika ada biaya perolehan istisna paralel diakui sebagai aset istisna dalam penyelesaian pada saat diterimanya tagihan dari produsen dan kontraktor sebesar jumlah tagihan. Penerimaan dan pembayaran tagihan kepada penjual, pembuat barang istisna. Berdasarkan PSAK 104 paragraf 36 disebutkan bahwa pembeli mengakui aset istisna sebesar jumlah termin yang ditagih oleh penjual, yang dalam hal ini pembuat barang dan sekaligus mengakui utang istisna kepada pembuat barang tersebut. Dijelaskan lebih lanjut dalam PSI 2003 H418 bahwa tagihan supplier kepada bank atas sebagian barang pesanan yang telah diselesaikan diakui sebagai aktiva istisna dalam penyelesaian dan utang istisna sebesar tagihan supplier. Dalam kasus 11.1 disebutkan bahwa mekanisme pembayaran dilakukan dalam 3 termin, yaitu pada saat penyelesaian 20%, 50%, dan 100%. Misalkan dalam perjalanannya realisasi tagihan ketiga, termin tersebut ditunjukkan dalam tabel berikut. Nirmala Bilqis akan melanjutkan materi. Pada kasus 11.1 disebutkan mekanisme pembayaran dilakukan pada 3 termin, yaitu 20%, 50%, dan 100%. Pada nomor termin yang pertama, tingkat penyelesaian 20%, tanggal penagihan 1 April dengan jumlah tagihan 26%. Tanggal pembayaran 8 April dengan jumlah pembayaran 26 juta. Nomor termin yang kedua 50% dengan tanggal penagihan 15 Mei, jumlah tagihan 39 juta, tanggal pembayaran 22 Mei dengan jumlah pembayaran 39 juta. Termin yang ketiga 100% pada tingkat penyelesaian 100%, tanggal penagihan 25 Juni, jumlah tagihan 65 juta, tanggal pembayaran 2 Juli, jumlah pembayaran 65 juta. Tanggal 1 April, PT Torik Konstruksi menyelesaikan 20% pembangunan dan menagih pembayaran termin pertama sebesar 26 juta, yang didapat dari 20%-nya 130 juta. Kepada Bank Berkah Syariah, jurnal pengakuan penagihan pembayaran oleh pembuat barang adalah aset istisna dalam penyelesaian 26 juta di debit pada utang istisna 26 juta di kredit. Dasar pembukuan transaksi adanya utang istisna dan timbulnya aset istisna dalam penyelesaian adalah dokumen tagihan. Dokumen tagihan umumnya didasari oleh dokumen teknis progres pembangunan barang. Pada pekerjaan yang nilainya besar, dokumen progres dikeluarkan oleh appraisal independen yang disepakati kedua belah pihak. Selanjutnya, untuk membayar tagihan pembuat barang, Bank Syariah dapat membayar secara tunai maupun kredit rekening. Praktik yang lazim diperbankan, tagihan biasa dibayar melalui rekening. Misalnya pembayaran dilakukan pada tanggal 8 April, maka jurnal pembayaran adalah utang istisna 26 juta di debit pada kas atau rekening nasabah pemasok di kredit 26 juta. Jurnal sejenis juga dilakukan pada saat penerimaan tagihan dan pembayaran kedua, penyelesaian 50% dan ketiga penyelesaian 100%. Tagihan kedua diterima pada tanggal 15 Mei dan diikuti pembayaran oleh bank pada tanggal 22 Mei. Tagihan ketiga diterima tanggal 25 Juni dan dibayarkan pada tanggal 2 Juli. Jurnal untuk transaksi tersebut adalah 15 Mei, aset istisna dalam penyelesaian 39 juta di debit pada utang istisna 39 juta di kredit. Dapat dari 50% dikurang 20% dikali 130 juta, hasilnya 39 juta. Pada tanggal 22 Mei, utang istisna pembuat barang 39 juta pada kas atau rekening nasabah pemasok 39 juta di kredit. Tanggal 22 Mei itu pembayaran oleh bank. Selanjutnya 25 Mei, aset istisna dalam penyelesaian 65 juta di debit pada utang istisna 65 juta
di kredit didapat dari 100% dikurang 50% dikali 130 sama dengan 65 juta. Lalu dibayarkan pada tanggal 2 Juli dengan akun utang istisna pembuat barang 65 juta di debit pada kas atau rekening nasabah pemasok di kredit 65 juta. Umumnya pembayaran tidak dilakukan 100% lunas, namun ditahan sebesar 5% untuk komisioning. 5% itu merupakan nilai best practice setelah bank yakin tidak ada permasalahan teknis atau barang yang selesai dibangun. Pengakuan pendapatan istisna. Pada istisna paralel terdapat dua metode pengakuan pendapatan, yaitu persentase inflation dan metode akad selesai. Pada metode akad selesai, pengakuan pendapatan diakui setelah barang selesai. Pada metode persentase penyelesaian, pendapatan diakui sesuai persentase penyelesaian dan menambah nilai aset istisna dalam penyelesaian. Dasar dari pengakuan pendapatan adalah alasan rasional yang terdokumentasi di mana pengakuan pendapatan dapat dilakukan secara periodik atau pada periode tertentu sepanjang bank memiliki dokumen persentase penyelesaian. Berdasarkan PSAK 104 paragraf 18 disebutkan jika metode persentase penyelesaian digunakan, maka bagian nilai akad yang sebanding dengan pekerjaan yang telah diselesaikan dalam periode tersebut diakui sebagai pendapatan istisna pada periode yang bersangkutan. Kedua, bagian margin keuntungan istisna yang diakui selama periode pelaporan ditambahkan kepada aset istisna dalam penyelesaian, dan pada akhir periode harga pokok istisna diakui sebesar biaya istisna yang telah dikeluarkan sampai dengan periode tersebut. Pada proyek dengan periode pembuatan atau konstruksi aset istisna yang melewati satu periode laporan keuangan, akan timbul konsekuensi bahwa bank tidak dapat mengakui adanya pendapatan. Untuk itu, bank cenderung memilih penggunaan metode persentase penyelesaian dan menyusun jadwal pembayaran piutang dari nasabah yang besarnya disesuaikan kemampuan arus kas nasabah. Hal ini untuk menghindari tiadanya pendapatan bank terlalu lama yang ujungnya mengakibatkan bagi hasil untuk nasabah deposan menurun atau rendah. Untuk kasus 11.1 dengan menggunakan metode persentase penyelesaian, maka pendapatan diakui sesuai dengan persentase penyelesaian. Adapun perhitungan pendapatan istisna, harga pokok istisna dan keuntungan istisna adalah perhitungan pendapatan istisna diukur sebagai bagian dari nilai akad yang sebanding dengan pekerjaan yang telah diselesaikan dalam periode tersebut. Pendapatan istisna sama dengan persentase penyelesaian dikali nilai akad penjualan, maka pada tanggal 1 April saat penyelesaian 20%, diakui pendapatan sebesar 30 juta yang didapat dari 20% dikali 150 juta. Harga pokok istisna diakui sebagai persentase penyelesaian aset istisna. Harga pokok istisna sama dengan persentase penyelesaian dikali nilai akad pembelian, yaitu 20% dikali 130 juta sama dengan 26 juta. Yang terakhir, keuntungan istisna yang dimaksud adalah bagian margin yang keuntungan istisna diakui selama periode pelaporan yang ditambahkan kepada aset istisna dalam penyelesaian. Keuntungan istisna persentase penyelesaian dikali margin keuntungan istisna. 20% dikali 150 juta dikurang 130 juta. 20% dikali 20 juta, hasil dari 150 juta dikurang 130 juta itu, lalu hasil akhirnya 4 juta. Dalam jurnal penyesuaian yang dibuat, pengakuan keuntungan istisna dilakukan dengan mendebit aset istisna dalam penyelesaian sebesar 4 juta. Secara keseluruhan, jurnal yang terkait dengan transaksi pengakuan pendapatan saat penyelesaian 20%, 50%, dan 100% adalah pada tanggal 1 April, aset istisna dalam penyelesaian 4 juta di debit dan harga pokok istisna 26 juta di debit, pada pendapatan istisna 30 juta di kredit. Lalu pada tanggal 15 Mei, aset istisna dalam penyelesaian 6 juta dan harga pokok istisna 39 juta. Materi yang selanjutnya yaitu penerimaan pembayaran piutang istisna dan pembeli.
Pembayaran piutang istihna oleh nasabah dilakukan setelah menerima tagihan istihna dari bank. Oleh karena itu, termin istihna merupakan pos lawan dari piutang istihna. Maka pada waktu pembayaran piutang, bank sebagai penjual perlu menutup termin istihna. Pada saat yang sama, bank juga mengkredit aset istihna dalam penyelesaian untuk mengakui adanya pengalihan aset kepada pembeli sebesar jumlah yang harus dibayarkan. Misalnya, dalam kasus di atas, pembayaran oleh nasabah pembeli dilakukan 3 hari setelah menerima tagihan dari bank sebagai penjual. Maka jurnal mengakui 5 kali penerimaan pembayaran dari bank tersebut adalah sebagai berikut. Tanggal 13 bulan 4 tahun sekian. Kas atau rekening nasabah pembeli istihna pada debit 30 juta. Piutang istihna pada kredit 30 juta. Pada tanggal 13 bulan 5 tahun sekian, kas atau rekening nasabah pembeli istihna 30 juta pada debit, piutang istihna pada kredit 30 juta. Pada tanggal 13 bulan 6 tahun sekian, kas atau rekening nasabah pembeli istihna pada debit 30 juta, piutang istihna pada kredit 30 juta. Pada tanggal 13 bulan 7 tahun sekian, kas atau rekening nasabah pembeli istihna pada debit 30 juta dan piutang istihna pada kredit 30 juta. Tanggal 13 bulan 8 tahun sekian, kas atau rekening nasabah pembeli istihna pada debit 30 juta dan piutang istihna pada kredit 30 juta. Selanjutnya, penerimaan pembayaran piutang istihna dari pembeli. Menurut PAPSI 2013, pada saat barang pesanan telah diserahkan kepada nasabah, bank melakukan jurnal balik atas rekening aktiva istihna dalam penyelesaian dan termin istihna. Untuk kasus 11.1, misalkan barang pesanan diserahkan pada tanggal 13 bulan 8 tahun sekian, maka jurnal pada saat penyerahan barang tersebut adalah sebagai berikut. Tanggal 8 bulan 4 tahun sekian. Nama jurnalnya termin istihna pada debit 150 juta, aset istihna dalam penyelesaian pada kredit 150 juta. Selanjutnya, variasi transaksi dan kebijakan akuntansi. Perlakuan akuntansi terhadap beban per akad jika transaksi tidak jadi disepakati. Berdasarkan PSAK 104 paragraf 26 disebutkan kalau akad tidak jadi disepakati, maka biaya tersebut dibebankan pada periode berjalan. Misalnya, transaksi istihna pada kasus 11.1 tidak jadi disepakati, maka jurnal pengakuan beban per akad yang ditanggungkan menjadi beban operasional pada periode berjalan adalah sebagai berikut. Beban operasional pada debit 2 juta, beban per akad yang ditangguhkan pada kredit 2 juta. Beban operasional yang diakui pada periode berjalan disajikan dalam laporan laba rugi bank syariah. Yang selanjutnya, pengakuan pendapatan dengan metode akad selesai. Berdasarkan PSAK 104 paragraf 17, disebutkan bahwa pendapatan istihna diakui dengan menggunakan metode persentase penyelesaian atau metode akad selesai. Dalam hal ini, perjalanan transaksi 11.1 menggunakan metode presentasi penyelesaian. Adapun metode akad selesai dapat digunakan jika estimasi persentase penyelesaian akad dan biaya untuk penyelesaiannya tidak dapat ditentukan secara rasional pada akhir periode laporan keuangan. Akad dikatakan selesai jika proses pembuatan barang pesanan selesai dan diserahkan kepada pembeli. Berdasarkan PSAK 104 paragraf 19 disebutkan bahwa pada metode akad selesai melekat beberapa ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, tidak ada pendapatan istihna yang diakui sebagai
sampai dengan pekerjaan tersebut selesai. Yang kedua, tidak ada harga pokok istina yang diakui sampai dengan pekerjaan tersebut selesai. Yang ketiga, tidak ada bagian keuntungan yang diakui dalam istihna dalam penyelesaian sampai dengan pekerjaan tersebut selesai. Dan yang keempat, pengakuan pendapatan istihna, harga pokok istihna, dan keuntungan dilakukan hanya pada saat penyelesaian pekerjaan. Untuk kasus 11.1 dengan menggunakan metode akad selesai, pendapatan, harga pokok istihna, dan bagian keuntungan baru diakui pada saat pekerjaan selesai dikerjakan 100%. Misalkan, pada tanggal 25 Juni tahun sekian, pemasok melaporkan bahwa pekerjaan telah berhasil diselesaikan. Maka jurnal pengakuan pendapatan dengan menggunakan metode akad selesai pada saat pekerjaan selesai dikerjakan oleh pemasok adalah sebagai berikut. Tanggal 26 bulan 6 tahun sekian. Nama jurnalnya aset istihna dalam penyelesaian pada debit 20 juta. Harga pokok istihna pada debit 130 juta dan pendapatan istihna pada kredit 150 juta. Selanjutnya yaitu pembayaran dengan cara tangguh. Berdasarkan PSAK 104 paragraf 20, jika menggunakan metode presentasi penyelesaian dan proses pelunasan dilakukan dalam periode lebih dari 1 tahun setelah penyerahan barang pesanan, maka pengakuan pendapatan dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, margin keuntungan pembuatan barang pesanan yang dihitung apabila istihna dilakukan secara tunai, diakui sesuai persentase penyelesaian. Dan yang kedua, secara proporsional sesuai dengan selisih antara nilai akad dan nilai tunai pada saat penyerahan diakui selama periode pelunasan secara proporsional sesuai dengan jumlah pembayaran. Proporsional yang dimaksud sesuai dengan paragraf 24 sampai 5 PSAK 104 tentang akuntansi murabahah. Kasus 11.2 istihna dengan pembayaran tangguh dengan mengacu pada kasus 11.1. Misalkan, barang bangunan yang dipesan oleh Dr. Ursila disepakati untuk dibayarkan dalam masa 3 tahun. Dalam pembayaran tangguh tersebut disepakati nilai pembayaran secara angsuran selama 3 tahun adalah 190 juta. Berikut adalah ringkasan informasi transaksi pembayaran dengan pembayaran tangguh. Biaya perolehan bangunan sebesar 130 juta, margin keuntungan sebesar 20 juta, nilai tunai saat barang diserahkan sebesar 150 juta, nilai akad untuk pembayaran secara angsuran selama 3 tahun sebesar 190 juta, selisih nilai akad dan nilai tunai yang diakui selama 3 tahun sebesar 40 juta. Untuk hal-hal yang berkaitan dengan pemasok, pencatatan transaksi istihna dengan pembayaran tangguh pada dasarnya sama dengan pembayaran tunai seperti yang dibahas pada kasus 11.1. Berikut jurnal yang relevan dengan transaksi tersebut. Jurnal saat pengakuan pengeluaran untuk memperoleh istihna. Mengacu kasus 11.1 yang mendahului kasus 11.2, terdapat 3 kali pengakuan pengeluaran untuk memperoleh istihna sesuai dengan tagihan dan pembayaran oleh bank pada pemasok. Nama jurnalnya aset istihna dalam penyelesaian pada debit 26 juta, utang pada kredit 26 juta. Utang pada debit 26 juta, kas rekening 26 juta, keterangan tagihan dan pembayaran pertama oleh bank kepada pemasok pada kredit 26 juta, aset istihna dalam penyelesaian pada debit 39 juta, utang pada kredit 39 juta, utang pada debit 39 juta, kas atau rekening pada kredit 39 juta, keterangan tagihan dan pembayaran pertama oleh bank kepada pemasok, aset istihna dalam penyelesaian pada debit 65 juta,
utang pada kredit 65 juta, utang pada debit 65 juta, kas atau rekening pada kredit 65 juta. Keterangan tagihan dan pembayaran pertama oleh bank kepada pemasok sehingga keseluruhan tagihan dari pemasok adalah 130 juta, 26 juta ditambah 39 juta ditambah 65 juta. Jurnal saat pengakuan pendapatan sebagaimana halnya pada istisna dengan pembayaran tunai. Pengakuan pendapatan dan pada istisna tangguh didasarkan pada metode yang dipilih. Metode presentase penyelesaian atau metode akad selesai. Jika menggunakan metode presentase penyelesaian, maka pengakuan pendapatannya adalah sebagaimana yang dibahas pada kasus 11.1. Pada metode tersebut pengakuan pendapatan istisna, harga pokok istisna dan keuntungan istisna dilakukan seiring dengan tingkat presentase penyelesaian yang ditandai dengan tagihan oleh pemasok. Adapun jika menggunakan metode akad selesai, pengakuan pendapatan istisna, harga pokok istisna, dan keuntungan istisna dilakukan hanya pada saat penyelesaian pekerjaan dengan jurnal sebagai berikut. Contoh yang ada di PPT. Jurnal saat penagihan dan penyerahan aset istisna kepada pembeli meskipun istisna dilakukan dengan pembayaran tangguh, penjual harus menentukan nilai tunai istisna pada saat penyerahan barang pesanan sebagai dasar untuk mengakui margin keuntungan. Selisih antara nilai akad dan nilai tunai pada saat penyerahan diakui selama periode pelunasan secara profesional sesuai dengan jumlah pembayaran. Nilai akad dalam istisna adalah harga yang disepakati antara penjual dan pembeli pada akhir. Menurut PAPSI 2013 H.4.18, pengakuan pendapatan untuk transaksi istisna menggunakan metode sebagaimana pengakuan pendapatan pada transaksi mudharabah. Adapun jurnal saat penagihan bulanan pada kasus 11.2 adalah sebagai berikut yang udah ditampilkan di PPT. Jurnal saat pembayaran oleh pembeli, misalkan cicilan istisna dibayar per bulan selama 3 tahun atau 36 bulan, maka pembayaran per bulan adalah pembayaran per bulan sama dengan 190 juta per 36 bulan. Pembayaran per bulan sama dengan 5.277.778 rupiah. Pada saat yang sama, pendapatan istisna yang ditanggungkan berubah menjadi pendapatan istisna sebesar pendapatan per bulan, yaitu 40 juta per 36 bulan. Pendapatan per bulannya 1.111.111 rupiah. Bisa dilihat di PPT tersebut. Jurnal pemberian potongan jika pembeli melunasi lebih awal berdasarkan PSAK 106 paragraf 31 disebutkan bahwa jika pembeli melakukan pembayaran sebelum tanggal jatuh tempo dan penjual memberikan potongan, maka potongan tersebut diakui sebagai pengurang pendapatan istisna. Pengurangan pendapatan istisna akibat penyelesaian awal piutang istisna dapat diperlakukan sebagai berikut. 1. Potongan secara langsung dan dikurangkan dari piutang istisna pada saat pembayaran. Atau 2. Penggantian reimbursement kepada pembeli sebesar jumlah keuntungan yang dihapuskan tersebut setelah menerima pembayaran piutang istisna secara keseluruhan. Misal, dalam kasus 11.2, nasabah melunasi lebih awal pembiayaan pada akhir tahun. Kedua, saat sisa pembayaran sebesar Rp63.333.333 atas pelunasan lebih awal tersebut, bank memberikan potongan sebesar 10 juta. Contohnya yang udah ditampilkan di PPT. Penyajian dan pengungkapan transaksi istisna dan istisna paralel menyajikan. Menurut PAPSI 2013 H.4.19 sampai dengan 20, ketentuan penyajian transaksi terkait jual beli dengan skema istisna dalam laporan keuangan adalah sebagai berikut. 1. Uang muka istisna disajikan sebagai liabilitas lainnya. 2. Uang muka kepada pemasok disajikan sebagai aset lainnya. 3. Utang istisna disajikan sebesar tagihan dari pemasok yang belum dilunasi. 4. Aktiva istisna dalam menyelesaikan disajikan sebesar dana yang dibayarkan bank kepada supplier. Termin istisna disajikan sebesar jumlah tagihan termin bank kepada nasabah. 6. Piutang istisna disajikan sebesar jumlah yang belum dilunasi oleh pembeli akhir.
Pengungkapan. Menurut PAPSI 2013 H.4.21, hal-hal yang harus diungkapkan terkait jual beli dengan skema istisna antara lain: 1. Rincian piutang istisna berdasarkan jumlah, jangka waktu, jenis valuta dan kualitas piutang dan cadangan kerugian penurunan nilai piutang istisna. 2. Jumlah piutang mudharabah yang diberikan kepada pihak yang berelasi. 3. Kebijakan akuntansi yang dipergunakan dalam pengakuan pendapatan, cadangan kerugian penurunan nilai, penghapusan dan penanganan piutang istisna yang bermasalah. 4. Besarnya piutang istisna baik yang dibiayai sendiri oleh bank maupun secara bersama-sama dengan pihak sebesar bagian pembiayaan bank. 5. Jumlah akumulasi biaya atas kontrak berjalan serta pendapatan dan keuntungan sampai dengan akhir periode berjalan. 6. Jumlah sisa kontrak yang belum selesai menurut spesifikasi dan syarat kontrak. 7. Klaim tambahan yang belum selesai dan semua denda yang bersifat kontingent sebagai akibat keterlambatan pengiriman barang. 8. Nilai kontrak istisna yang sedang berjalan serta rentang periode pelaksanaannya. 9. Nilai kontrak istisna yang telah ditandatangani bank selama periode berjalan tetap belum dilaksanakan dengan rentang periode pelaksanaannya. 10. Rincian utang istisna berdasarkan jumlah, tujuan, pemasok atau nasabah, jangka waktu, dan jenis mata uang. 11. Utang istisna kepada nasabah yang merupakan pihak berelasi. 12. Jenis dan kuantitas barang pesanan.